jamaah sekalian rahimakumullah yang saya hormati. Sedangkan di dalam Al-Fatihah ini ternyata merangkum 3 pilar utama di dalam ibadah itu sendiri. Ada di dalam ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu sebagai bentuk rasa cintanya kepada Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ini sebagai bentuk harapan kepada Allah. Dan Maliki Yaumiddin, ini sebagai bentuk rasa takutnya kepada Allah, takutnya atas azab Allah. Jangan nanti di hari kiamat kita tidak mendapatkan rahmat. Sehingga dengan rasa takut ini kemudian kita sangat berharap kepada rahmat Allah, dan supaya mendapatkan rahmat Allah maka cintailah Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Seperti itu ya mas kalian rahmatullah. Dan di situ maka muncul beberapa ragam ibadah. Ya, ini hanya contoh saja ini Bapak Ibu. Jadi bermacam ragamnya ibadah yang kita lakukan. Doa, cinta, harapan, rasa takut, tawakal, isti'adah dan istighosah, nazar, ya, ibadah akikah, kurban, haji, umrah, dan masih banyak. Maka setelah diklasifikasikan dari Iyyaka na'budu itu muncullah ada ibadah hati, ibadah ucapan, ibadah perbuatan. Ada ibadah fil qalbi, ada fil lisan, ada fil arkan, fil a'mal. Kalau ibadah hati hubungannya dengan perasaan. Sedangkan perkataan ya seperti walisanan zakiro, lisan yang selalu berzikir, mengucapkan basmalah, hamdalah, tahlil, tahmid, istighfar, hauqalah, doa dan sebagainya. Itu merupakan ibadah-ibadah yang merupakan. Dengan perbuatan ya itu ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, ya, sedekah dan sebagainya. Ini yang mas kalian rahmatullah. Lalu berikutnya adalah Iyyaka nasta'in. Setelah kita sepenuhnya beribadah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah kita menuntut hak kita. Wajib. Kewajiban yang kita lakukan adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita mendapatkan hak, ya, kita berharap untuk mendapatkan hak kita, yaitu Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Di penyebutan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung isyarat bahwa tidaklah pantas bertawakal kepada Allah, ya, kepada pihak yang tidak pantas untuk disembah. Jadi tidak pantas kita menyembah kepada selain Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang disembah dan layak untuk dimintai pertolongan. Ini jamaah sekalian. Sedangkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata nasta'in itu bahasa asal katanya adalah isti'anah. Isti'anah itu sendiri artinya adalah meminta bantuan kepada Allah untuk memperoleh kebaikan-kebaikan, dan minta kepada Allah agar terhindarkan dari segala macam keburukan, tapi harus disertai dengan sikap berlepas diri dari berbagai macam kekuatan, ya, dan kelebihan selain Allah. Jadi harus benar-benar totalitas kita minta kepada Allah setelah kita totalitas menyembah kepadanya. Maka isti'anah itu mengandung 2 pilar penting juga. Jadi yang pertama adalah keyakinan penuh kepada Allah, ya, dan yang kedua penyerahan diri kepadanya. Jadi kalau yang Iyyaka na'budu itu ibadah sepenuhnya, maka yang Iyyaka nasta'in ini keyakinan sepenuhnya bahwa doa kita pasti diterima. Sehingga tidak pantas juga kita kemudian putus asa karena ada tempat kita mohon pertolongan, ya, tempat kita untuk mengharapkan rahmat Allah yang tadi sudah ada juga di pilar ibadah. Jadi ini kemudian ada satu keyakinan yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dengan kepasrahan juga kepadanya. Jadi tidak perlu kita kemudian putus asa, ya, tapi juga tidak boleh kita mohon kepada Allah dengan cara gampang, ya, kalau bimbang, tidak seperti itu. Maka manusia ini membutuhkan isti'anah dalam 3 aspek. Dalam melaksanakan perintah kita mohon kepada Allah, ya. Dalam menjauhi larangan, tanpa pertolongan Allah kita kesulitan menjauhi larangan. Apalagi situasi kondisi zaman sekarang.
juga mohon pertolongan Allah di dalam bersabar menerima takdir Allah. Tidak semua orang yang sabar menerima takdir Allah, ya. Termasuk yang ngomong ini, ketika ngomongnya gampang, sabar menerima takdir Allah, tapi ketika ada takdir yang buruk, ya kadang-kadang perasaan manusia ini mesti dihinggapi rasa kecewa, ya, putus asa dan sebagainya. Ini yang harus selalu kita bangun, menjaga hati kita, ya, untuk tetap berharap kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, diberikan kemudahan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan bersabar terhadap takdirnya. Sebagaimana riwayat dalam satu hadis, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya berada di belakang Rasulullah. Yauman, dalam suatu hari, faqal ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadhuka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya gulam, wahai anak, ya, wahai anak muda, gitu ya, karena Nafas ini masih kecil, masih remaja, masih muda lah, begitu ya. Itu ketika beliau ini berada di belakang Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bersabda, inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarimu dengan beberapa kata-kata. Yang pertama, ihfadillaha yahfadhuka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya jagalah perintah Allah, maka Allah pun akan menjaga. Ihfadillaha, yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka Allah akan kamu akan mendapati Allah selalu memuliakan. Fa'idha sa'alta, ya, yang ketiga, fa'idha sa'alta, dan ketika kamu minta, fas'alillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, atau ketika minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dipastikan, diyakinkan oleh Rasulullah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya, ya, seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu terhadap sesuatu pun, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun, kecuali yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai takdir. Ya. Jadi ini keyakinan yang luar biasa, totalitas menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua nasib kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ini cipta ma'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Ya, jadi insyaallah sebaliknya, seandainya seluruh umat, seluruh kaum manusia ini berkumpul untuk mencelakakanmu, ya, maka kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi kemudaratan sedikit pun kepadamu, kecuali yang telah dicatat oleh Allah sebagai takdir. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu, ya, diangkatlah kolam, ya, keringlah suhuf, ya. Artinya semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan dan keburukan pasrahkan kepada Allah. Kita tinggal beribadah, tinggal mohon diberikan pertolongan oleh Allah, ya, dan mohon dijauhkan dari kemudaratan. Maka banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, teman-teman sekalian, ya, termasuk doa pagi sore yang sering kita baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari makhluk apapun dan siapapun yang akan membawa keburukan, mudaratkan. Teman sekalian rahimakumullah. Nah, apa hikmahnya didahulukan iyyaka na'budu daripada iyyaka nasta'in, didahulukan perintah ibadah daripada diperkenankan untuk mohon pertolongan? Yang pertama, karena ibadah merupakan tujuan penciptaan manusia, sedangkan isti'anah adalah sarana untuk mencapai ibadah. Jadi sarana diciptakan Allah, ya,
ibadah, kemudian kita mohon kepada Allah. Yang kedua, ibadah terkait dengan uluhiyah, dengan konsep ketuhanan Allah. Sedangkan isti'anah terkait dengan konsep rububiyah, yaitu konsep pemeliharaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah adalah hak Allah, sedangkan isti'anah adalah hak manusia, hanya hambanya. Allah punya hak, kita juga punya hak, ya. Hanya Allah untuk kita sembah, dan pada akhirnya juga kembali kepada kita. Kita punya hak untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah sekalian, ibadah mencakup isti'anah, ya. Sedangkan isti'anah tidak mencakup ibadah. Maka ibadah didahulukan. Kenapa? Karena ibadah ini universal. Di dalam isti'anah itu sendiri, di dalam ibadah itu sendiri ada isti'anah. Di dalam ibadah itu ada permohonan kepada Allah, ya kan? Di dalam salat kita misalnya, walaupun itu hak Allah, di dalamnya ada hak kita juga. Walaupun di dalamnya adalah merupakan perintah kewajiban kepada kita, tapi ternyata di dalamnya juga ada permohonan kepada Allah. Dalam sujud iftirashi misalnya, ya, ada Rabbi firli warhamni wajburni dan sebagainya. Itu bentuk isti'anah kita, bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu, sudahkah Allah ridho? Sudahkah Allah suka apa yang kita lakukan? Baik secara individual maupun secara global, ya. Baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dimanapun kita berada. Yang ketiga, agar kita mendapatkan shiratal mustaqim, jalan yang lurus dalam kehidupan ini, jamaah sekalian, yaitu mengaplikasikan hidayah, ya. Jadi hidayah baik berupa melakukan sesuatu atau meninggalkannya sesuai dengan aturan-aturan Allah, ya kita aplikasikan. Ya percuma kalau kita tahu aturan-aturan Allah tapi tidak mengaplikasikannya. Kita berharap jalan yang lurus, tapi diberikan jalan yang lurus, kita tidak lakukan itu. Ya, ini jalan yang lurus, ya. Ternyata kita memilih jalan yang tidak lurus, ya. Ini akhirnya kan ya itu yang kita raih, itu yang kita dapatkan. Ini jamaah sekalian rahimahullah, hal ini menjadi penyempurna untuk mendapatkan shiratal mustaqim. Yang keempat, ya, jadi seseorang ingin mendapatkan hidayah, ya, namun dia tidak mendapatkan hidayah pada masalah tersebut secara detail. Jadi mungkin menurut kita ada yang kita harapkan, ya, secara menyeluruh gitu, ya, tapi oleh Allah hanya diberikan hidayah tertentu saja. Itu bisa mungkin juga. Maka kita selalu mohon ihdinas shiratal mustaqim dalam bentuk hidayah jalan yang lurus secara komprehensif, hidayah Allah yang sempurna, hidayah Allah yang sesuai dengan harapan kita, tapi juga hidayah Allah yang sesuai dengan ridho. Yang kelima, seseorang mungkin telah mendapatkan hidayah tentang beberapa hal dari satu sisi saja, tapi belum mendapatkan hidayah dalam sisi yang lain karena keterbatasan manusia. Jadi sebetulnya kita sudah diberikan hidayah Allah, tapi kita tidak terasa. Atau dalam satu sisi kita diberikan hidayah Allah, tapi di sisi yang lain, ya, mungkin tidak. Jadi ada orang yang misalnya, ya, bisa berangkat haji misalnya, ya, tapi untuk sholat kadang-kadang masih alas-alasan, ya. Atau ada yang sebaliknya, sholatnya rajin, ya, tekun, jihadnya bagus, tapi sedekahnya agak males misalnya seperti itu. Ada yang rajin ibadah misalnya, tapi susah untuk diajak silaturahmi, diajak ngaji, ya, diajak bekerja bakti misalnya di masyarakat kita. Itu bagian dari sisi-sisi hidayah Allah. Dan seorang mukmin adalah mohon hidayah kepada Allah agar shiratal mustaqim ini dalam arti menyeluruh, ya, ibadah hidayah Allah ini mudah-mudahan diberikan kepada kita dengan sempurna. Sholatnya rajin, akhlaknya bagus, akidahnya kuat, ya, tampil baik di masyarakat, bermanfaat untuk seluruh umat misalnya, ya. Yang terakhir, yang keenam, jemaah sekalian, seseorang yang telah mendapat hidayah Allah dalam beberapa hal, ya, dengan segala macam bentuknya secara detail, ya, dan inilah yang kita harapkan, ya. Yang kita harapkan dalam segala aspek, dalam segala hal, kita selalu dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
rutinitas yang kita lakukan. Jadi cara wong Jawa sithik-sithik pokok sudah gede, alon-alon waton kelakon, germat-germet waton selamat, dan seperti itu. Jadi artinya berbuatlah istiqomah walaupun sedikit. Fastaqim wa in qalla, ya, itu dalam bahasa hadis. Jadi istiqomah itulah yang akan membawa hidayah Allah, ya, secara komprehensif dan universal sesuai dengan kebutuhan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir, ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi mudah-mudahan hari ini harus selesai ya. Nanti dari jam 6 ini sedikit ya. Mudah-mudahan masih ada waktu depan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat, ya Allah, alaihim terhadap mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, ya, alaihim terhadap mereka, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Ini dalam beberapa tafsir yang sekarang disebutkan, yang disebut an'amta alaihim adalah para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, para salafus salihin, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, itu an'amta alaihim. Jadi kita mohon petunjuk kepada Allah, diberikan jalan terbaik, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para rasul, dan sebagainya. Alaihim ghairil maghdubi, sedangkan maghdub adalah orang Yahudi, waladdallin, dan orang Nasrani. Itu seperti itu. Kenapa? Karena mereka dimurkai Allah, ya. Sedangkan Nasrani tersesat karena harusnya itu Allah Maha Esa, tapi dijadikan kertas atau apa itu ya, itu dalam keyakinan kita. Nah, sedangkan orang Yahudi itu dimurkai. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau menerima isinya Alkitab atau Taurat, sehingga disebut dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nanti ada penjelasan. Nah, di sini jamaah sekalian ada satu karakteristik ya jalan lurus, yaitu mencakup ilmu dan amal. Orang-orang yang mendapatkan nikmat berupa hidayah, taufik, ilmu dan amal adalah seperti digambarkan surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illah", dan barang siapa yang taat kepada Allah wa Rasul, taat kepada Rasulullah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itulah orang yang mendapatkan kenikmatan Allah. Alladzi an'amta 'alaihim tadi, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada para nabi, para rasul, orang yang benar, para syuhada, ya, para shalihin. Kalau kita berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan akan berkumpul dengan mereka. Itulah selarasnya doa kita dengan harapan kita, dengan tujuan kita bersama dengan orang-orang yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, ya, orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Dan sedangkan di sini dijelaskan ya, ciri khas orang Yahudi kenapa disebut dengan maghdubi, itu di dalam ayat yang lain disebutkan, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan." Katakan Muhammad, maukah apakah unabbiukum bisyarrin min dzalika, apakah akan aku beritakan kepada kalian terhadap pahala yang ganjaran terburuk ya, di sisi Allah. Mal'anahullah wa ghadiba alaihi, itu orang yang dilaknat Allah dan dimurkai ini, dijadikan kera, ya, dijadikan babi, mereka menyembah tauhid selain Allah, ya. Ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil, mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena keingkaran mereka, karena kesombongan mereka, sehingga mereka jadi orang-orang yang dimurkai Allah. Ini seperti di surah Al-Baqarah ayat 89 sampai 90. Jadi ketika datang walamma ja'u kitabun, ketika datang kepada mereka sebuah kitab suci dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada di sisi mereka, ya, dan sebelum mereka ternyata mereka
Musa, sehingga mereka mengingkari ajaran Nabi Musa. Dengan mengingkarinya itulah mereka dimurkai Allah, diberikan kehidupan yang hina. Ya, seperti di dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran karya Syekh Qutb. Yang berikutnya adalah waladhdallin. Artinya waladhdallin adalah kesesatan yang terjadi akibat dari sikap yang menjauh dari ilmu Allah. Mereka tersesat karena melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Amal tanpa ilmu bagikan berjalan tanpa mengetahui alamatnya. Kalau di dunia mungkin masih bisa tanya-tanya orang, tersesat masih bisa kembali. Tapi kalau di akhirat, jika kita tersesat, ya kan, ini maka kita tidak bisa mencari navigasi yang lain, mencari pertanyaan orang lain, ya kan, mencari jawaban orang lain. Maka waladhdallin ini artinya orang yang tersesat, yang hidupnya tanpa satu arah yang jelas. Ya, maka disinilah dikategorikan sebagai orang Nasrani. Walaupun sebetulnya yang diberikan contoh hanya Yahudi Nasrani itu hanya satu ibrah saja, Bapak. Sebenarnya masih banyak, termasuk orang yang beribadah tanpa ilmu. Ini dikategorikan sebagai Yahudi Nasrani. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Alkitab, janganlah kalian itu berlebihan dalam cara kalian untuk melakukan menyikapi agama ini. Kamu berlebih-lebihkan, ya, ada yang kamu sekutukan terhadap Allah dan seterusnya, dan menurutkan hawa nafsu kalian. Ya, kalian tidak mengikuti kebenaran yang diajarkan, termasuk tentang ceritanya Nabi Muhammad, misalnya Nabi Muhammad yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman sebagai Nabi terakhir, ya, itu mereka banyak mengingkari. Di sini maka mereka itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi ayyuhumul yahudu waladhdallin ayyuhumun nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sedangkan kaum muslimin adalah panjenengan semuanya ini adalah pewaris wahyu yang menjadi tindak lanjut yang meneruskan estafet perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, ya, terkait dengan wahyu kebenaran yang berdasarkan Al-Quran. La tattabi'unna sanana min qablikum man qablakum shibran bisyibrin wa dhira'an bidzira'in. Jangan sampai karena kita tidak melanjutkan estafet sunnah Rasul, risalah Rasulullah, kemudian menjadikan kita, umat kita, generasi kita mengikuti pola hidup, budaya dan ajaran-ajaran orang-orang lain, agama lain. Bukan hanya yang ditujukan itu orang-orang Yahudi Nasrani saja, ya, termasuk kita semuanya, generasi kita. Jangan-jangan mereka akan punya sifat-sifat seperti mereka. Maka Rasulullah ketika bersabda itu kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Allah itu menciptakan fitrah kita sejak lahir. Illa an abawahu yuhawidanihi aw nasirani aw yumajisani. Kecuali, ya, orang tua mereka, lembaga pendidikan mereka, ya, kemudian pergaulan mereka yang menjadikan mereka punya karakter seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, walaupun mereka mungkin beragama Islam. Syibrin wa dhira'an, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta, mereka akan mengikuti adat budaya orang-orang lain. Ini yang kita khawatirkan, jamaah sekalian, sehingga kita patut apresiasi pada semuanya dengan mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah, ya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa contoh saja yang diberikan contoh kepada kita tentang Yahudi dan Nasrani. Bukan berarti hanya Yahudi Nasrani saja, maksud kita semuanya jangan sampai punya karakter sifat seperti orang Yahudi dan Nasrani, sehingga akan menjadi orang yang dimurkai Allah, menjadi orang yang tersesat. Inilah yang
yang selalu kita baca setiap salat kita, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dianjurkan setelah itu membaca amin, ya. Dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang imam membaca Al-Fatihah, kita khusyuk mendengarkannya sambil mengikutinya di dalam hati, baru kemudian waladdallin kita ucapkan amin. Agar kita benar-benar diberikan hidayah Allah, diberikan nikmat Allah, sebagaimana hidayah dan nikmat yang diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, syuhada dan sholihin, ya. Dan kita semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, Abah Pri dan Bapak Ibu yang saya muliakan, pada akhirnya kita sampai di puncak surah Al-Fatihah, yaitu rangkuman surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini mengandung ajaran tauhid, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, ya, itu ajaran tauhid. Kemudian ibadah, yang kedua adalah ajaran ibadah, Iyyaka na'budu, ya, Iyyaka na'budu. Yang ketiga, isti'anah, mohon pertolongan, Iyyaka nasta'in. Di dalam surah Al-Fatihah mengandung cara-cara kita mohon kepada Allah, kemudian juga mencari dan meminta hidayah. Itu surah Al-Fatihah. Bukan hanya meminta, tapi juga mencari. Bukan hanya mencari, tapi juga meminta. Ya. Jadi kita belajar pun ada doa-doa. Maka doa itu yang menjadi gambaran bagaimana Allah akan terlibat di dalam mencari ilmu Allah. Nah, yang kelima, menghindarkan dari penyimpangan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai yang akhir, ya, tentang hari kiamat, maliki yaumiddin. Semua yang kita lakukan, akidah yang kita kuatkan, ibadah yang kita sempurnakan, permohonan yang kita harapkan, ya, petunjuk Allah yang kita dapatkan, maka semuanya akan kita harapkan untuk menjadi bekal di akhirat nanti, ya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa di dunia hidup bahagia, di akhirat pun insya Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu jemaah sekalian, rahmatullah, ada surah Al-Fatihah.